Ya, kita akan bahas 10 soal pertanyaan struktur di TOEFL ITP ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, jadi di pertanyaan pertama ini yang akan kita bahas adalah subject verb agreement. Oke, nah di sini kita perhatikan yang pertama kita lakukan adalah mencari subjek dari kalimat tersebut ya. Di sini ada yang membuat kita mungkin terkecoh ya bila memilih subjek yang benar ya. Mungkin kita berasumsi bahwa essay ya itu adalah subjeknya, padahal bukan ya. Jadi subjeknya adalah the quality ya, the quality, bukan the essays ya. The quality itu adalah singular ya. Oleh karena itu kita akan memerlukan verb yang juga singular ya. Kalau kita perhatikan pilihan kita di sini ya. Pilihan kita di sini A itu have improved. Ini ada have ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa verb ini adalah verb yang untuk subjek plural ya. Sedangkan B ini adalah verb untuk singular verb ya. Oleh karena itu yang paling cocok untuk pilihan ini adalah has improved ya. Sedangkan yang C ini untuk plural ya, yang D juga untuk plural. Pilihan kita untuk pertanyaan subject verb argument nomor 1 ini adalah yang B ya. Kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan mempelajari, kita akan mengecek ya pertanyaan mengenai reduce clause ya, clause yang di minimize, clause yang dikurangi ya kata-katanya ya. Nah, di sini sama seperti nomor 1 kita harus mencari yang namanya subjeknya. Ini kalau kita lihat di sini subjeknya students ya. Kemudian verbnya adalah must report. Ya, di sini sudah ada must report ya. Di reduce clause itu adanya di sini ya. Jadi kalau kita lihat pilihan kita yang A, who arrive late to class ya, ini bukan reduce ya, ini complete adjective clause ya, who arrive late to class. Must report directly to the office ya. Reduce itu kalau misalnya adjective clause, kita harus menghilangkan konektornya, kemudian merubah kata kerjanya, apakah itu present simple, present perfect, ya, semuanya ke dalam present participle. Ya, yang mana yang present participle? Ya, di sini ada yang B, arriving. Ya, jadi kalau yang A itu adalah adjective clause yang lengkap. Ya, sementara di sini kita sedang membahas reduce clause. Ya, berarti yang paling tepat pilihannya untuk nomor 2 ini adalah arriving ya. Kalau yang C ini tidak ada rumusnya mengurangi clause ya, meminimalisasi clause itu bukan aturannya menggunakan verb kedua, tapi verb ing ya atau present participle. Kalau itu aktif ya. Nah, di sini yang paling cocok adalah yang B ya. Yang C sama yang D ini sama ya, tidak mengikuti peraturan ya. Kita langsung ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita akan membahas inverted sentence ya. Sekali lagi apa itu inverted sentence? Kalimat yang verbnya mendahului daripada subjek, sama seperti kata atau kalimat
pertanyaan ya. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya ya. Dimana kita tahu kali ini kalimat inverted didahului oleh limited adverb only ya. Only after the experiment was completed. Ini sebetulnya after the experiment was completed ini clause ya. Sebuah clause ya. Tapi karena ada limited adverb maka di sini semuanya dari only after the experiment was completed ini adalah negative phrase ya. Frasa negatif ya, frasa limited adverb ya. Frasa limited adverb ya. Kalau kita bilang ya. Nah, kemudian yang kita perlukan adalah predikat atau verb kemudian subject ya. Kita lihat yang mana yang verb duluan ya. Kalau kita lihat pilihan A, B, C dan D, maka yang verb duluan adalah D. B, sorry. B ya. Did the researchers discover ya. Nah, di sini kalau misalnya kita pilih D ya, ini bentuknya bukan bentuk pertanyaan ya, walaupun di sini verb duluan ya, tapi di sini bentuknya tidak sesuai ya. Tidak cocok ya, karena di sini ada actions yaitu discover ya. Jadi kita memerlukan kata kerja bantu did ya. Kalau misalnya dia tidak ada action verb, misalnya bisa saja dia di depan, misalnya was, were, atau is gitu ya. Nah, itu cukup ya, kemudian ada subject ya. Sedangkan ini ada action verb discover, jadi invertednya adalah dengan mengedepankan kata kerja bantu ya. Kita langsung ke nomor 4. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Nomor 4 ini adalah parallel structure. Jadi parallel structure itu adalah sama semua. Ya, misalnya kalau noun, noun, noun. Adjective, adjective, adjective. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh berbeda ya. Kita lihat di sini soalnya. The new environmental policy emphasizes the new environmental policy is the subject, emphasizes the predikat atau the verb. Kemudian sisanya di sini adalah objek ya. Kalau kita lihat di sini reducing waste ini adalah gerund phrase ya. Verb ing objek ya. Verb ing objek ya. Sudah dua kita lihat di sini ya. Berarti kita memerlukan gerund phrase. Nah, di sini sudah ada noun-nya pollution, berarti verb ing yang kita cari. Pilihannya adalah yang B ya. Oke. Kita langsung ke nomor 5 ya. Di sini kita akan bahas complex sentence ya. Complex sentence itu seperti kita ketahui ada adjective clause kemudian main clause atau adverb clause kemudian main clause atau adverb clause kemudian main clause ya. Itu complex sentence ya. Nah, kita lihat di sini sepertinya adverb clause ya. Complex sentence dengan adverb clause ya. Ada kontras expressions atau ada kontras konektor di sini ya. Although the experiment was carefully designed ya, koma ya. Kalau misalnya adverb clause di depan, kemudian main clause di belakang, kita memerlukan koma ya. Kemudian di sini tentu kita memerlukan subject verb ya. Verbnya sudah kita lihat occurred ya. Unexpected error occurred during the process. Nah, di sini berarti kita hanya memerlukan quantity ya, number berapa errors gitu ya. Kalau kita pilih A, ini cocok ya, beberapa errors, several unexpected errors ya. Kalau kita pilih B, ini ada double connector ya. Di depan sudah ada although, kemudian ada but ya. Jadi tidak bisa ya. However itu konektor. Berarti double connector. Demikian pula di double connector jadinya kalau kita pilih C dan B. Pilihan kita untuk nomor 5 adalah yang A ya. Kita langsung ke nomor 6. Di nomor 6 ini kita akan membahas appositive. Apa itu appositive? Yaitu noun phrase ya.
Jadi sebetulnya kalimat utamanya Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize. Nah, noun phrase yang cocok di sini adalah bukan be ya, karena di sini didahului oleh who discover radium ya. Ini adjective clause ya. Sebetulnya bisa benar kalau discovered-nya verbnya past tense ya, discovered ya. Di sini salah karena di sini tidak ada verbnya, tidak past tense. Ya, jadi ini salah ya sebetulnya. Kalau kita mau masukkan adjective clause bisa saja ya, tapi harus betul ya. Jadi who discovered radium, karena ini history ya. Marie Curie itu udah zaman dulu ya. Jadi discovered. Tapi di sini kita lagi mempelajari dan mengetes appositive ya. Jadi cocoknya adalah noun phrase itu noun ya, noun yang memiliki lebih dari satu kata ya. Nah, di sini kalau kita lihat a pioneer in radioactivity, ini adalah noun phrase yang paling cocok. Kalau yang C ini ada konektor sama seperti B ya, jadi tidak tepat. Ini bukan appositive. Kalau yang D ini kalimat lengkap, bukan noun phrase ya. Jadi pilihan yang benar untuk nomor 6 adalah yang A. Kita langsung ke nomor 7 ya. Di nomor 7 ini kita akan mempelajari yang namanya past participle modifier. Apa itu past participle? Yakni verb ketiga ya. Verb ketiga ya, dan bermakna pasif ya. Kalau kita lihat di sini the data ya, ini plural ya, the data were analyzed. Jadi kalimat lengkapnya adalah the data were analyzed using statistical software. Nah, di sini kalau kita mau terjemahkan ya, data yang dilakukan atau dikumpulkan selama survei ya, during the survey ya, dikumpulkan berarti pasif kan. Nah, kita perlu yang verb ketiga past participle ya. Kalau kita pilih the data were collected during the survey were analyzed, berarti kita memiliki double verb ya. Kita cukup memerlukan verb ketiga saja ya. Yang mana yang verb ketiga di sini? Yang verb ketiga adalah yang B ya. Bukan A. Kalau A itu modifier juga tapi itu bermakna aktif ya. Sementara yang kita perlukan adalah pasif ya. Jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah B ya. Kita langsung ke nomor 8. Nah, di sini pasangan kata kerja yang membentuk idiom yang paling cocok untuk insisted ya. Mungkin kita sering dengar ya, the professor insisted bla 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 rewriting the entire report. Nah, di sini insisted itu pasangannya on ya. Tidak ada insisted in ya. Tidak ada insisted at ya. Kita mungkin bisa for tapi dengan pembaruan kalimat ya. Misalnya the professor insisted that the students rewrite the research for the report misalnya. Tapi di situ berarti preposition biasa ya, bukan insisted for itu jadi satu sebagai idiom, bukan ya, tapi for itu di belakang sebagai preposition saja ya. Jadi memang tidak pernah ada insisted for, insisted at, insisted in, tidak ada. Yang ada insisted on ya. Jawaban kita untuk nomor 8 adalah B. Di nomor 9 ini kita akan melihat tes untuk pronoun ya. Nah, di sini di depannya kalau kita lihat sudah ada kata neither of the boys. Ya, maksudnya ini makna negatif ya. Tidak salah satu di antara, tidak satu pun dari dua anak laki-laki tadi brought. Nah, di sini pasangan pronoun yang cocok untuk neither of the boys, tidak satu pun, tidak si A, tidak si B yang maksudnya ya. Walaupun dua ya, bukan there ya. Karena kita menganggapnya satu persatu ya. Oleh karena itu yang paling cocok adalah yang A, his ya. Kalau the bukan pronouns. Kalau it's itu untuk benda ya. Sementara di sini kita boys ya.
manusia ya. Jadi pilihan yang cocok adalah yang A ya. Kita ke nomor terakhir ya. Di sini prepositional phrase sebagai mendahului kata benda ya. Kalau kita lihat the small village lies apa ya. The foot of the snow covered mountain ya. Jadi di sini kita memang pernah bilang ya, misalnya on the slope ya, on the hill ya, on the mountain ya. Tapi the foot of a mountain ya, the foot of a snow covered mountain itu bukan on ya. By itu dekat ya, tapi di sini sudah menunjukkan closeness of the foot ya. The foot sudah menunjukkan closeness ya, udah dekat ya dengan mountain ya. Jadi tidak cocok dengan by ya. Kalau at sama in ya, kalau in kita tidak pernah memakai in untuk an area. Itu berarti kalau misalnya in the mountain, inside the mountain ya, tidak mungkin ya. Jadi the village inside the mountain tidak mungkin ya. Jadi A is wrong. On tidak bukan on the slope tapi at the point, at the bottom of the mountain ya. Jadi at jawabannya ya, bukan on, bukan in, bukan juga by ya. Teman-teman, begitu pembahasan 10 structure questions dari tuple ITP. Streamline ini streamline pertama, mungkin banyak handicapnya ya. Saya mohon maaf ya. Demikian saya rasa mudah-mudahan bisa membantu pemahaman Anda sekali lagi tentang structure questions, 10 structure questions yang sudah kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya dan stream live berikutnya. Selamat malam.